Sobat RB, jumpa lagi bersama saya ya. Nah, kali ini kita mau review mobil lagi guys ya. Jadi kemarin kita ada project bangun mobil ya, sesuai yang di thumbnail. Nah, itu udah kita bikin RB style guys. Nah, teman-teman yang penasaran kepoin itu sampai akhir video guys ya. Nah, ini sekarang saya masih di rumah dan sekarang saya mau berangkat ke RB Walk ya. Sekarang kita ngambil mobilnya, kita review ya. Ya, sekarang kita perjalanan ke RB Walk dulu guys. Ya guys, kita sekarang sudah sampai di bengkel tercinta ya, Gubuk Tercinta. Kita parkir dulu guys. Ya, kita lihat isinya tuh ya. Ada apa aja? Kita dandan dulu guys. Udah cakep. Oke. Ya, langsung aja kita turun. Kita lihat koleksi RB Walk itu apa aja ya. Nah, teman-teman pantauin ini ya. Kita buka garisnya dulu guys. Ya, ini ada 86 yang baru dibangun juga ini guys. Sekarang jadi hitam-hitam. Nah, itu project lama juga ini, belum jadi-jadi. Videonya baru dibikin guys. Nah, ini yang akan kita review guys. Ya. Kita keluarin dulu mobilnya supaya reviewnya lebih enak guys. Yuk, cus. Ya, mobilnya kita keluarin dulu guys, sambil dengerin knalpotnya dikit-dikit ya. Mantap. Ayo ke boy, Dul. Ya, ini guys, mobilnya sudah kita keluarin ya, sudah kita parkirin di luar ini. Jadi sudah duduk cakep manis ya, cantik guys. Nah, ini kita jelasin dulu awal-awal. Ini adalah Honda Civic FD1 guys ya, warna putih asli. Dan ini tipenya FD1 ya, yang 1800 cc guys. Ini juga build up ya, asli build up. Jadi berbeda sama Civic yang CKD ya. Ntar kita jelasin bedanya seperti apa. Pantengin terus makanya guys. Nah, kita mau review ini, kita mulai dulu dari eksteriornya dulu guys. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari yang bagian depan guys. Ya, teman-teman bisa lihat nih, masih ori kimcil guys ya, mesinnya. Dan ini pun Civicnya udah kita modif ya, jadi RB style guys. Ya, teman-teman tahu lah RB stylenya itu yang simpel-simpel manis ya, yang harian punya guys. Jadi nggak ribet-ribet amat gitu guys. Nah, kita jelasin satu persatu ya. Untuk bagian depan yang kita modif ini adalah bumpernya ya. Jadi bumpernya ini udah kita ganti Type R ya, Type R. Jadi ini plastik ya, bukan yang fiber gitu. Dan grillnya juga yang Type R, yang plastik juga. Udah kita repaint jadi black gloss guys. Lalu ditambahin sama Honda red logo, wajib ya. Semua mobil saya Honda pasti saya ganti yang red logo guys. Terus ini teman-teman bisa lihat bumpernya ini Type R nya ada ini ya, embossnya ya, embossnya Type R. Makanya saya nggak pasang plat nomor supaya kelihatan. Terus ini grill-grill yang di bawahnya ini kita cat black gloss juga, kita rapiin lagi lah catnya. Lalu di bagian bumper ya, bodi kit depan ini kita tambahin add-on lagi. Jadi ini add-onnya kalau nggak salah tipe Type R juga ya. Pokoknya bumper Type R itu ada sendiri, terus add-onnya ada sendiri guys. Jadi lebih gondrong gitu tampangnya. Ini lampu udah kita restorasi. Jadi kemarin itu kusam guys ya, karena ini mobil kurang dirawat ya, kurang disayang, kurang dibelai. Nah, disentuh RB style sekarang jadi kinclong ya, kempling guys. Lalu ini lampunya mata kucing untuk bagian depan udah kita
repaint warna candy orange ya, jadi kesan JDM-nya lebih keluar guys. Nah itu untuk yang bagian depannya, kita langsung nyambung bagian yang sampingnya guys. Nah untuk yang bagian sampingnya add-onnya tetap Type R ya, plastik juga ini guys. Lalu udah kita tambahin talang air ya, seperti biasa semua mobil saya ini wajib pakai talang air. Kita pakainya yang akrilik slim ya, jadi lebih rapi dan simple gitu guys, nggak yang beleduk gitu. Nah lalu kita tambahin juga ini stiker Type R ya, stiker Type R, nggak ori ya, cuma bikinnya so-so sih, bagus, jadi dipasang juga oke. Rencananya sih kemarin nggak mau saya pasang karena takutnya ini kesannya abal-abal, cuma kan ya dipasang ternyata manis juga. Dan memang Type R semua guys, bodi luarnya maksudnya. Nah ini saya tunjukin satu yang bedain yang sama yang CPU ya. Mohon maaf kalau salah, cuma ini setahu saya aja. Kalau yang CPU ini setahu saya ini handle-nya ini beda guys. Handle-nya ini ada chrome-nya, dan ini bahannya beda lah sama yang biasanya itu kayaknya sama, cuma dia satu warna. Kalau yang CPU dia ada chrome-nya guys. Jadi chrome sama warna bodinya. Nah itu untuk yang bagian luarnya. Ntar ada lagi ya, makanya teman-teman pantauin terus. Untuk bagian sampingnya itu aja. Kita langsung lanjut yang bagian belakangnya. Ya ini bagian belakangnya guys, udah kita pasangin tiang jemuran ya. Tiang jemuran yang manis banget ya, cakep banget ini. Aduh, gue seneng lihat ini ya. Dan ini kita pasangnya juga plastik ya, bukan fiber. Kalau fiber ini ya jeleknya tuh dia tengahnya ini jeglong guys. Nah kalau plastik ini jamin kuat, dan dia ini tripis ya, 3 bagian, ini sendiri dan yang samping sendiri, jadi bisa dibongkar pasang. Dan ini saya ngambilnya yang Type R ya, bukan yang Mugen. Kalau yang Mugen ini lekukannya sedikit berbeda, dan di sini ada apa ya, ada emblemnya Mugen gitu guys. Kalau saya kurang suka kan nggak masuk ya, nggak matching gitu. Jadi kalau udah Type R, sebisa mungkin spoilernya pun juga Type R guys. Nah untuk bagian belakang bagasi ya, bagasi kita udah ganti red logo juga. Lalu ini plat nomor harusnya ada ini ya, cuma nggak kelihatan nih. Ada frame-nya ini putih warnanya, jadi berbeda dari yang lain. Biasanya frame plat nomor tuh hitam gitu ya guys, atau akrilik. Kita ini kasih putih. Nah untuk lampu-lampu juga udah kita restorasi, kita repolish jadi lebih kinclong gitu guys, jadi kesannya bersih ya. Emblem-emblem juga kali ini di mobil saya ini komplit ya, Civic ada, cuma yang sana kita tambahin Type R ya, Type R yang timbul guys. Lalu ini bumpernya juga memakai Type R juga, plastik. Lalu yang bawahnya kita catnya black gloss ya, supaya senada sama yang depan dan belakang guys, jadi matching gitu ya. Nah ini knalpotnya ini ya, knalpotnya ini udah kita ganti pakai HKS guys. HKS nya nggak HKS ori, cuma ya ini HKS nya bikinannya kualitasnya import guys, mantul, suaranya juga enak, ngebas ya, ngebas bukan ya, garingnya ada sedikit lah karena udah kita lepas sarangannya kemarin. Dan kita pilih ukurannya yang cukup gede karena ini cc nya 1800 ya, jadi supaya tenaganya dapat guys. Ntar kita coba suaranya ya, kita bahas eksteriornya dulu. Paling itu aja untuk bagian belakang ya. Oh ya ini sama kamera belakangnya kita taruhnya di bumper tengah ya, jadi kayak tompel, kayak andeng-andengnya si Kembo gitu. Biasanya kan kebanyakan di bawah lampu plat nomor ya. Nah ini uniknya kita kasih di tengah bumper sini guys. Oke, paling sekian untuk bumper belakang ya, bagian belakang ya. Oh kita lanjut ke kaki-kaki guys. Nah kita bahas kaki-kakinya dulu. Nah ini kan ada pelek standarnya ya, ring 16 yang palang 5 itu yang model lama, dan ini sudah kita ganti memakai Folkrace CE28 guys ya, replika tapi Yahoo. Nah kita ini pasangin pelek baru, cuma kan kemarin warnanya bronze ya, sambil saya kasih slide-nya. Nah saya rasa itu kurang cocok, jadinya terlalu garang ya, terlalu gimana gitu guys, terlalu gelap. Kalau saya itu kurang suka.
Makanya ini pelek baru langsung saya repaint ya, repaintnya warna silver guys, karena saya mengejar tampilan clean, JDM clean guys. Nah makanya saya cat warna silver ya, silver yang gloss, silver gloss. Lalu baut-bautnya ini kita kasih warna race, warna merah, dan juga pentilnya juga kita kasih warna merah juga biar senada semua guys. Nah ini untuk peleknya sendiri, speknya ini ring 18, lebarnya 8x8. ET-nya saya lupa, saya kasih di sini aja. Lalu dibalut dengan ban GT Radial SX2 ya, dengan ukuran 265/35 guys. Jadi ini bannya miti ya, semok banget. Jadi JDM-nya dapat lah. Untuk depan belakang ukurannya sama, jadi ring 18, 8x8 rata, dan ukuran bannya sama semua guys. Terus kaliper juga kita udah bersih-bersihin, lalu kita repaint warna silver ya, jadi kesannya ini rapi semua guys, clean, jadi tadi lihat pun enak ya. Nah untuk peleknya sendiri ini udah kita tambahin decals ya, atau stiker, jadi ada tulisan Fog Race dan yang sini CE28 untuk di bagian pentilnya, jadi semakin mirip orinya. Lalu juga ada stiker speknya ya, ini ntar sambil saya kasih slide-nya ya, biar kelihatan lebih dekat. Oke, paling itu aja untuk pernya ini paling saya custom ya, custom sedikit biar supaya apa ride height-nya itu dapat dah. Jadi dilihat juga enak, dinaikin juga masih empuk guys. Ya, itu untuk yang bagian depan, kita cek bagian belakang. Nah, untuk yang bagian belakang sama persis ya sama yang tadi, bannya juga tebel, ngotak, habis, dan dia ini fitmentnya mantep banget guys, manis, rata fender semua guys. Ya. Dan untuk bagian belakang Civic FD itu bagusnya cakram ya, dia jadi double disc brake, jadi untuk pengereman dia mantap, mantul guys ya. Untuk stiker spek, lalu penak-peniknya sama semua untuk bagian depan. Jadi untuk kaki-kaki ini harus pemikiran yang matang ya menurut saya, karena supaya tampilannya itu dapat banget guys. Menurut teman-teman gimana, setuju yang warna bronze atau silver? Silahkan komen di bawah guys. Oke, kita lanjut untuk daerah mesin ya, kita cek mesinnya guys ya. Ya, ini mesinnya masih ori kimcil juga guys, nggak kita apa-apain ya. Jadi box filter pun masih standar, aki juga aki kering ya, yang lain-lain standar, cuma kita repaint warna ini aja. Covernya di engine cover kita rubah jadi warna biru guys, supaya dilihat itu tampilannya enak ya, seger, jadi nggak standar-standar amat gitu. Padahal cuma simpel ya, cuma rubah warna aja. Yang lainnya standar jegrek guys, standar abis ya. Untuk mesin ntar kita coba nyalain suara mesinnya dan kita dengerin sekalian suara knalpotnya guys. Ya, suara mesinnya ini masih halus ya guys ya, nggak ada bunyi aneh-aneh, nggak ada bunyi asing lah ceritanya ya, jadi suara mesinnya dijamin masih mantep, jos ini guys. Nah sekarang kita nyoba suara knalpotnya ya, biar si Gameboy record di belakang. Jadi kita injak gasnya guys, yuk. Nah itu untuk tadi suara knalpot ya guys. Mohon maklum ini karena masih standar ya, nggak remap sama sekali, jadi RPM-nya dia cuma di 3000-4000 gitu, jadi nggak bisa mentok sih ya, nggak bisa maksimal untuk gasnya ya. Jadi suaranya kurang lebih seperti itu. Kalau dia udah jalan bisa mentok lebih garing lagi sih guys ya. Ntar kita coba sambil jalan ya suaranya seperti apa kalau sempat. Nah itu untuk paling sebagian mesinnya itu sekitar itu. Lalu kita lanjut interior ya guys. Sambil kita nyalain mesinnya guys biar nggak kepanasan. Kita nyalain mesinnya.
udaranya juga masih adem. Nah, ini untuk interiornya ya, Civic FD1 ya. Jadi ini yang kita modif sedikit banget ya guys ya, nggak banyak sih. Lampu-lampu interior udah kita gantiin LED, lalu di steering wheelnya udah kita ganti red logo, lalu kita tambahin aksen-aksen karbon ya. Yang ini karbon beneran ini ya, cuma cover. Lalu handbrake juga udah kita ganti cover karbon, cover doang. Terus ini apa, shift knob udah kita kasih cover juga. Dan juga untuk daerah sini ya, apa sih ya, shift knob juga ya udah kita ganti. Yang lainnya ini benar-benar standar guys ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ngikutin video kita, interior ini kan norak banget ya, norak abis ya guys ya. Tipe K ya, tipe Hello Kitty. Jadi aduh, dilihat tuh nggak enak banget ya. Ya sekarang udah kita balikin normal kondisinya. Nah, kita juga mau sekalian jelasin ya bedanya CBU dengan yang biasa. Ini joknya guys, joknya interiornya itu kulitnya kulit ori ya, kulit sapi betina gitu ya. Jadi kulitnya itu beda lah ya, kulit bawaan Honda dengan yang diganti itu variasi beda guys ya. Jadi kulitnya itu seperti ini, masih keras juga. Lalu untuk head unit kita kasih double tint ya, double tint yang merek Sony, tipe biasa sih. Nah, lalu untuk lampu-lampunya ini nyalanya seperti ini ya, redup gitu ya guys. Semua berjalan normal. Jadi interiornya ini warnanya apa ya, krem beige ya, krem beige gitu ya guys ya. Perpaduannya itu sebenarnya mau kayak saya kasih white on black ya, jadi biar dalamnya tuh full hitam, cuma kok sayang ya karena ini mau dijual, jadi nggak kita trim, saya biarkan original guys. Nah, lalu kembali ke ini ya, interior ininya pedal shift juga ya. Jadi kalau mau pedal shift itu diganti ke S dulu ya, jadi bisa dipakai guys pedal shiftnya. Uniknya ini ya, udah ada pedal shiftnya. Terus RPM-nya apa? RPM-nya di bawah, kilometer di atas, panel untuk indikator bensin di atas, dan yang heat di atas juga. Kilometernya sendiri mobilnya ada 103.000 ya guys, 103.000 ya. Ntar saya kasih slide-nya, teman-teman bisa lihat. Ya kurang lebih yang lain normal ya, seperti standar. Dan ini juga mobil ini tempat penyimpanannya banyak guys, jadi enak banget bawa mobil ini, nyaman banget guys. Paling itu aja ya untuk interior. Untuk bagian belakang sama semua ya guys ya, atapnya juga masih ori semua, ini ori kincil pokoknya guys ya. Sayang ini nggak ada lampunya ya, sama semua. Lampu hazard, AC adem, dijamin pasti adem. Oke, kita lanjut bagasi ya, kita cek bagasinya. Ya, ini bagasinya. Untuk bukan bagasinya sendiri ada di bawah jok driver ya guys ya, tinggal di pull, tarik ya, atau juga bisa memakai kunci guys ya. Ini pakai kunci ya, cover kuncinya udah kita ganti ya, dan saya kasih anjing kita ini warna putih supaya senada sama mobilnya, jadi bisa dibuka di sini juga ya. Nah, yang bedain sama Type R kayaknya nggak ada lubang kuncinya kayaknya ya. Kemarin saya lihat nggak ada lubang kunci untuk buka bagasi, jadi langsung seperti ini ya. Bagasinya masih ori ya, lalu peralatan juga komplit. Maju aja Game Boy ya, peralatan masih komplit. Terus pelek orinya juga masih ada ya, busa-busanya masih perawan guys, mantap ya. Dan ini juga masih mulus banget ya, teman-teman bisa cek sendiri. Memang jeleknya Civic ini nggak ada covernya ya, tapi ada yang jual sih, cuma saya belum nemuin ya. Nggak apa-apa lah, memang bawahnya seperti ini, jadi kita biarkan saja. Paling itu sekian untuk bagasinya guys. Oke.
Ya, ini bagian elektrikalnya ya guys, lampu-lampunya. Jadi ini lampunya yang lampu biasa udah kita ganti pakai LED. Lalu lampu senjanya atau lampu kota udah kita kasih LED juga, putih ya. Jadi lampu besarnya itu putih-putih semua. Lalu lampu seinnya kita kasih balikin ke originalnya, orange ya guys. Jadi JDM-nya itu kental banget. Ini sama juga yang di fender ya, lampu sein fender juga kita kasih yang orange. Lalu yang untuk di fog lamp itu kan sebenarnya Civic ini ada lampu fog lampnya. Cuma Type R itu kan nggak ada dudukan lampu fog lampnya, harusnya di sini ya. Tapi itu cari spare partnya susah banget. Jadi kita nggak kasih fog lamp, kita biarin untuk air duct aja ya, untuk aerodinamisnya. Ya untuk lampu gini aja. Lampu ini ya, lampu jauhnya, lampu dimmernya dia bohlam biasa ya, kuning. Lalu kita cek yang bagian belakangnya, yuk. Nah untuk lampu bagian belakang kita ganti bohlam semua seperti biasa ya. Nah kemarin ini lampu bohlamnya tuh yang kayak lampu disco itu guys ya, lampu bridge atau apa. Ya kita balikin yang normalnya aja supaya kesan originalnya dapat ya. Nah terus lampu seinnya juga kita balikin ke orange ya, nggak kita kasih warna putih. Nah norak, jadi kita balikin ke orange. Yang kita kasih warna putih supaya membedakan lampu mundurnya. Oke, paling itu aja untuk perlampuan ya atau kelistrikan. Oke, kita jalan guys. Kita coba naikannya Honda Civic FD1 ini guys. Civic FD Type R, Type R ya, tipe R. Nah jadi untuk kaki-kaki sendiri ini sebenarnya saya nggak banyak kubahan ya. Jadi shockbreaker itu masih ori ya, kebanyakan masih ori, cuma pernya aja kita custom dikit-dikit guys ya. Ntar sekalian kita coba tarikannya gimana rasanya guys. Nanti biar si Game Boy sambil nge-shoot jalanannya biar kelihatan kenceng atau enggak. Nah bagi teman-teman yang mau nyobain mobilnya bisa langsung datang ke kita ya, ke RB Works di dalam bursa mobil guys. Nah ini kita udah jalan. Nah kita masukin es ini baru bisa ini ya, apa, pakai pedal shiftnya. Jadi di dalam kabin ini masih enak ya guys, senyap ya, kedap. Nah kalau untuk di apa ya, jalan yang rada kurang bagus, bukan aspal gitu ya, dia rada keras karena ini bannya ini pakai semi slick GT radial exec itu rada keras guys. Jadi memang tipenya seperti itu. Kalau dibalikin velg ori-nya empuk pasti ya, dan ban tebal juga pasti empuk guys. Ya. Di dalam suaranya masih halus ya, ngebas ya, nggak berisik gitu. Karena ini di pintu-pintunya juga udah dikasih ini ya, apa sih jenis? Peredam guys, udah ada peredamnya, jadi suara luarnya nggak begitu masuk, enak. Berhubung sekarang kita masih PPKM, jadi muter-muternya nggak terlalu jauh ya, jadi kebanyakan masih ditutup. Jadi kita keluar kalau penting-penting aja guys. Ini review singkat aja, test drive Civic FD1. Kita coba jalanan, coba kita tarikan guys. RPM-nya bisa sampai 7.000 guys. Jadi ini mesinnya masih responsif ya. Dan Honda Civic ini yang 1800 ini irit guys. Ya jadi udah irit, bertenaga banget guys ya. Ya itu tadi semua pembahasan kita tentang Honda Civic FD1 ya tahun 2007 ini, warna putih guys. Ya jadi mobil ini itu kita jual guys ya. Jadi teman-teman bisa pantauin di OLX atau bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah bagi teman-teman yang suka video tentang penjelasan kita ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke, sekian paling video review kita hari ini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Teman-teman bisa komen di bawah.
Oke, sampai jumpa di next episode. Jangan lupa pantauin channel kita terus. Salam good hobbies, good life. Bye.